wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya saya meminta maaf kepada adik-adik sekalian karena baru lagi kembali untuk mengupload video-video pembahasan materi dikarenakan kemarin saya sempat KKN di desa yang ada di Bantaeng ya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu kita lihat di sini ada 4 soal yang berkaitan dengan materi persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan penyelesaian dari masing-masing soal ini? Oke, langsung saja untuk yang soal yang pertama. Ketika kita dapat soal seperti ini, kita menggunakan konsep pindah ya, pindah ruas. Padahal sebenarnya kalau kita kaji untuk pindah ruas sebenarnya ini tidak ada di penjelasan ataupun pembahasan yang ada di buku-buku, tetapi yang digunakan adalah kedua ruas ya, masing-masing, entah itu dijumlahkan atau dikurangkan atau dikalikan atau dibagikan, tetapi cara ini tidak merugikan sama sekali ke adik-adik sekalian, jadi kita pakai metode pindah ruas saja ya. Nah, sebelumnya kita lihat soal yang pertama. Di sini ada soal 4y dikurang 3 sama dengan 5. Kuncinya di sini adalah kita usahakan, kita simpan di pikiran kita bahwa yang suku yang memiliki variabel atau huruf kita letakkan di ruas kiri. Jadi apapun soalnya nanti kita dapat usahakan semua suku yang ada variabelnya kita letakkan di sebelah kiri, sedangkan suku yang tidak memiliki variabel alias konstanta kita letakkan di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya konsepnya. Jadi kita lihat di soalnya semua yang tidak memiliki variabel kita letakkan ke kanan, atau kita nanti akan pindahkan ke kanan, sedangkan yang memiliki variabel kita pindahkan ke kiri. Oke, kita lihat di soal ini terdapat suku yang tidak memiliki variabel, maka ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang tidak memiliki variabel kita pindahkan ke sebelah kanan. Dengan catatan ketika kita memindahkan, yang kita perhatikan adalah yang kita pindahkan itu. Ketika yang kita pindahkan tandanya negatif, maka ketika sudah dipindahkan nanti kita tulis adalah lawannya. Jadi konsepnya adalah kita memindahkan tetapi yang ditulis adalah lawan dari tanda yang kita pindahkan itu. Jadi ini nanti akan menjadi 4y sama dengan 5 ya. Nah, di sini berubah yang negatif menjadi positif. Seperti itu saja ya. Jadi yang kita pindahkan yang nanti kita tulis adalah lawannya. Kemudian kita lanjut, itu bisa dioperasikan. 5 tambah 3 8. Setelah sampai sini kita lihat ini kan 4y berasal dari 4 kali y. Itu menandakan bahwa dia perkalian. Berarti ketika kita pindahkan 4-nya ke sana, ke sebelah sini, itu akan berubah menjadi pembagian, karena seperti yang tadi saya bilang kita tulis lawan dari yang kita pindahkan. Plus jadi minus, minus jadi plus, kali jadi bagi, bagi jadi kali, seperti itu ya. Jadi kita pindahkan 4 menjadi bagi alias per ya, 4. Ini hasilnya y sama dengan 8 bagi 4 2. Oke, sudah. Jadi jawabannya, penyelesaiannya adalah y-nya sama dengan 2. Kalau kita mau tambahkan atau tuliskan dalam bentuk notasi himpunan, ini bisa. Kita tulis begini saja, HP sama dengan X di mana, bukan X ya, tapi Y. Y di mana Y sama dengan 2. Seperti itu saja ya penyelesaiannya. Oke. Kemudian kita lihat soal kedua. Di soal kedua
Kita lihat di sini soalnya 6x tambah 2 sama dengan 11 tambah 3x. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, kita pindahkan yang ada variabelnya ke ruas kiri, sedangkan yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka positif 3 pindah ke sebelah kiri, sedangkan positif 2 pindah ke sebelah kanan. Ingat, masing-masing kita tulis lawannya. Karena di sini positif 3 kita pindahkan ke sini, maka berubah menjadi minus 3. Kemudian sama dengan 11. Karena di sini tadi positif 2 kita pindahkan ke sini, maka akan berubah menjadi negatif 2. Nah, kemudian tinggal kita hitung 6x dikurang 3x. Ya, berapa? 3x ya, positif. Sama dengan 11 dikurang 2, 9. Nah, setelah itu ya kita tulis saja ini seperti yang tadi di sini, kita pindahkan menjadi lawannya. Di sini karena dia perkalian, maka berpindah lawannya adalah pembagian. Seperti itu ya. Jadi hasilnya nanti x sama dengan 9 bagi 3. Iya, betul, 3. Udah, jawabannya adalah x sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita lihat soal ke-3. Soal ketiga ya. Di sini soalnya 1/4 dikali n tambah 8 kurang 2 sama dengan 1/2 n kurang 3. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu cara kita menyelesaikan ketika ada tanda kurung seperti ini, pasti akan dikalikan ke dalam. Ini berkaitan dengan sifat distributif, jadi kita kali ke dalam. Tetapi sebelum kita mengalihkan ke dalam, karena di sini bilangannya adalah pecahan, saya mau memberikan tips kepada adik-adik. Ketika kita mendapatkan soal pecahan seperti ini, kita hilangkan dulu atau kita ubah bentuknya ini supaya bukan pecahan lagi. Caranya itu kita mengalihkan ya. Jadi ketika kita dapat soal pecahan, kita ubah soalnya itu menjadi bentuk bukan pecahan dengan cara mengalih. Nah, pertanyaannya, pengalinya nanti berapa? Nah, pengalinya adalah kita lihat penyebut dari semua pecahan yang ada di soal. Jadi kita fokus ke penyebutnya saja yang ada di soal ya. Di sini kan penyebutnya 4, di sini penyebutnya 2. Maka kita tentukan saja KPK dari semua penyebut yang ada pada soal itu. Di sini ada 4, 2. Jadi kita tentukan saja KPK-nya. 4 sama 2 KPK-nya adalah, iya, adik-adik pasti sudah paham ya mencari KPK. KPK-nya adalah 4. Seperti itu ya. Maka setiap suku yang ada di sini kita harus kalikan dengan KPK ya, ini kita kalikan 4 setiap sukunya ya. Jadi ini kita kalikan 4, ini juga kali 4, ini juga kali 4, ini kali 4. Oke. Nah, ini dulu kita kali 4 nih. Nih. Oke, kalau kita kali 4, maka yang ini saja kan yang kita kali. 1/4 kali 4 berapa? 1/4 kali 4 kan 1. Ya. Dikali n per 8, maka penyebutnya kan sudah hilang. Dia sudah tidak jadi pecahan lagi. Dikurang, ini kita kali 4 juga ya. Kali 4 ya, semua suku dikali 4 ya. Terkecuali ini kan dia tidak dia satu suku dengan ini ya. Jadi dia tidak terpisah, dia satu suku. Kita sudah kali ini, jadi ini tidak perlu dikali lagi sama 4 ya. Langsung ke sini. Ini dikali 4 hasilnya 8. Ini kita kalikan 4, ini satu suku. Ketika kita kali 4, 1/2 kali 4 hasilnya ya 2. Kita pakai variabel n dikurang 3, kita kalikan 4 juga ya, jadi 12. Ya, kita selesaikan aja. Ini kita kali masuk, ketika kalau kali 1 kan tidak mengubah ya. N kali 1 n, 8 kali 1 8, kemudian kurang 8 sama dengan 2n kurang 12. Ini 8 dikurang 8 habis ya, sisa n dan 2n kurang 12. Nah, tugas kita ya pindahkan yang ada variabelnya ke ruas kiri.
Ini kita pindahkan karena dia positif, maka nanti berpindah menjadi lawannya ya, negatif. Sama dengan ini tetap, karena ada tanda minus kita tulis N dikurang 2N berapa? Min 1N, tapi 1 nggak usah ditulis ya, sama dengan min 12. Min, kalau kita dapat soal seperti ini, ada di ruas kiri min, ruas kanan min, kita matikan saja. Hasilnya sama dengan N 12. Udah gitu aja jawabannya. Bisa ya. Jadi kuncinya di sini kalau kita dapat soalnya itu pecahan, maka kita cari KPK saja supaya gampang ya kita menghitung. Nah, soal terakhir, soal keempat. Di situ ada 34 kurang X per 12 ditambah X per 20 sama dengan 2. Sama kayak tadi, karena ini bentuknya pecahan, kita cari KPK dari semua penyebut. Kita perhatikan penyebut saja. Sini ada 12 dengan 20. Kita pikir atau kita cari KPK dari 12 dengan 20 berapa? Nah, kita akan dapat, kita kalikan sama KPK-nya ya. KPK dari 12 dengan 20 adalah ya 60. Maka semua suku kita cukup kalikan 60. Di sini ada 3 suku ya. Ini suku 1, suku 2, suku 3. Kita kalikan 60 saja. Ini kalau kita kalikan 60, ini kalau kita kalikan 60, atau saya tulis segini ya, 10 dikali, ini sukunya kita pakai dalam kurung ya, tambah 60 kita pakai dalam kurung lagi, setiap sukunya kasihkan saja dalam kurung ya, kali 60 kali 2, seperti itu ya. Nah, 60 dikali ini kan ini bisa mati ya, 60 bagi 12 ya, bisa mati ya. 60 bagi 12 hasilnya berapa? Iya, 5 ya, hasilnya 5 dikali, kita tulis saja, ini kan sudah mati, hasilnya 5, kita tulis saja yang sisa pembilangnya nih, seperti itu ya. Tambah ini juga bisa mati, hasilnya 60 bagi 20 3, kita tulis X. Nah, kita kali, ini kan tidak ada penyebut ya, tinggal dikali aja. Nah, 120. Nah, ini kita sudah tahu akan dikali ke dalam. 5 dikali 34 berapa? Kita cakar saja. Kalau adik-adik ragu ya kita cakar ya supaya jawabannya pasti. 5 kali ini 0, 20, simpan 2, 15, ini 17, berarti 170 ya. Kemudian kita kali lagi 5 kali X, 5X tambah 3 kali X, 3X dengan 120. Nah, ingat tadi konsepnya pindahkan yang tidak memiliki variabel ke sebelah kanan atau ruas kanan. Maka 170 kita pindahkan ke sana menjadi apa? Iya, menjadi lawannya. Karena ini positif, kita tulis nanti menjadi negatif gitu ya. Negatif 70. Ya, tinggal kita hitung masing-masing. Ini bisa kita hitung, minus 5X tambah 3X hasilnya minus 2X sama dengan 120 dikurang 170, itu hasilnya minus minus 50 ya, minus 50. Nah, seperti tadi saya bilang, ketika sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing memiliki minus, ini boleh kita matikan, maka menyisakan 2X sama dengan 50. Nah, maka X nya berapa? Nah, tinggal kita pindahkan 2-nya, 2 pindah menjadi pembagi, hasilnya adalah 25. Nah, seperti itu ya adik-adik, semoga bisa dipahami. Itu saja materi kita hari ini. Kalaupun ada soal atau pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan dalam kolom komentar. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.